Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Anjali Devgasari, NPM A1 D018048 akan menjelaskan tentang siklus karbon dan siklus sulfur. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan siklus karbon. Nah, siklus karbon adalah siklus biokimia di mana karbon dipertukarkan antara biosfer, hidrosfer, dan litosfer bumi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses terjadinya daur karbon dan daur oksigen. Nah, proses siklus oksigen dan karbon dapat terjadi dengan bantuan sinar matahari. Ketika matahari bersinar, tumbuh-tumbuhan baik di darat maupun di perairan dapat membuat CO2 menjadi senyawa karbon organik dan kemudian melepaskan organik ke atmosfer melalui proses fotosintesis. Dapat dilihat di PPT, di perairan, ganggang hijau di laut apabila terkena sinar matahari, maka ganggang hijau tersebut akan menyerap CO2 untuk proses fotosintesis dan membentuk cangkang karbonat yang tersimpan sebagai kapur, dan kemudian hasil fotosintesis berupa karbon organik akan melepaskan ke atmosfer. Sama dan halnya di daratan melakukan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Dan kemudian hasil fotosintesis tersebut akan dilepaskan ke atmosfer. Namun sebagian karbon organik akan atau hasil fotosintesis di dalam tubuh tumbuhan dimanfaatkan aktivitas fisiologi proses itu sendiri melalui proses respirasi. Nah, proses respirasi pada tumbuhan menghasilkan oksigen. Kemudian sebagian oksigen tersebut akan dilepas di udara dan sebagian lagi akan dihirup oleh manusia dan hewan. Manusia dan hewan juga dapat melakukan proses respirasi, namun prosesnya dan hasilnya akan berbeda dengan tumbuhan. Proses respirasi pada hewan dan manusia akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, teman-teman, baiklah, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu siklus sulfur atau belerang. Nah, siklus sulfur atau belerang ini adalah perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat, dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Nah, asap-asap dari aktivitas industri yang mengandung gas sulfida seperti SO2, SO4, dan H2S naik ke udara atau atmosfer dan menyatu dengan awan. Gas-gas tersebut bereaksi dengan air membentuk asam sulfat. Nah, reaksi ini sangat berpengaruh terhadap penurunan keasaman air hujan, sehingga pada saat hujan turun terjadilah peristiwa yang dinamakan hujan asam. Nah, jika kadar pH hujan terlalu rendah, maka bisa mengancam kelangsungan makhluk hidup, organisme, tumbuhan, dan hewan akan mati. Bahkan, hujan asam bersifat korosif pada bangunan dan logam. Itulah mengapa hujan asam sangat berisiko bagi berlangsungan kehidupan organisme. Kandungan sulfat pada air hujan langsung diserap oleh tanah, sehingga tumbuhan bisa menyerap ion-ion sulfat untuk menyusun makanan. Hewan-hewan mendapatkan kebutuhan sulfat organik dari tumbuhan dan rantai makanan. Setelah hewan itu mati,
dekomposer akan mengurai jasad hewan yang mati tersebut menjadi komponen penyusunnya, mengubah senyawa sulfat organik menjadi sulfur organik dan mengembalikannya lagi ke tanah. Nah, penguraian ini berlangsung secara aerob dan anaerob. Untuk yang berlangsung secara aerob, terbentuklah sulfat yang dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Jika berlangsung secara anaerob, maka akan terbentuk asam sulfida yang beracun. Jasad mati makhluk hidup tertimbun dan menjadi bahan bakar fosil, yang pada akhirnya dijadikan sumber energi pabrik atau industri. Sejumlah sulfat dalam tanah mengalami proses desulfuridasi oleh bakteri sulfat. Nah, desulfuridasi mampu mengubah menjadi asam sulfida dan belerang. Jadi, daun sulfur adalah perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida, lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Falfa dari Universitas Bengkulu, program studi pendidikan biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus sedimentasi. Di dalam siklus batuan itu, kita mengenal ada yang namanya istilah sedimentasi. Jadi, sedimentasi ini dapat terjadi di antara komponen abiotik seperti tanah, pasir, dan lain sebagainya. Kemudian, proses sedimentasi ini akan terjadi dalam waktu yang lama sehingga membentuk suatu bentuk yang baru yang kita kenal dengan batuan sedimen. Kita akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya proses sedimentasi. Nah, sedimentasi ini kan membutuhkan waktu yang lama dalam waktu yang berulang-ulang, dan kita ketahui bahwa sedimentasi ini merupakan proses yang terjadi di alam. Nah, apa saja sih yang menjadi faktor penyebab terjadinya proses sedimentasi? Yang pertama adalah adanya material. Material ini yang seperti saya jelaskan di awal tadi bisa berupa komponen abiotik seperti tanah, pasir, dan lain-lain. Adalah karena terdapatnya lingkungan yang cocok untuk terjadinya sedimentasi, bisa di sungai, bisa di laut, dan tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya proses sedimentasi. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana terjadinya proses sedimentasi. Jadi, proses sedimentasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor luar. Nah, dalam sedimentasi itu kita mengenal istilah ada yang namanya erosi, pemadatan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam proses sedimentasi ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah sedimentasi geologis dan sedimentasi yang dipercepat. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses sedimentasi secara geologis. Nah, jadi proses sedimentasi secara geologis ini merupakan proses sedimentasi secara murni atau berjalan sesuai waktunya dan juga berjalan secara normal. Karena dia berjalan sesuai waktunya dan membutuhkan waktu yang cukup lama, maka proses sedimentasi secara geologis ini tidak akan merusak yang namanya keseimbangan alam. Nah, kita akan bahas tentang proses sedimentasi yang dipercepat. Jadi, proses sedimentasi yang dipercepat ini merupakan proses sedimentasi yang berjalan dalam waktu yang singkat. Nah, dampak buruknya proses sedimentasi yang dipercepat ini bisa merusak keseimbangan alam. Biasanya proses sedimentasi yang dipercepat ini terjadi karena kesalahan manusia dalam mengolah tanah dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis sedimentasi. Jadi sedimentasi ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu sedimentasi berdasarkan jenis pengangkutannya dan sedimentasi berdasarkan tempat terjadinya sedimentasi tersebut. Berdasarkan tenaga pengangkutnya ini, sedimentasi itu dibedakan menjadi yang pertama itu ada sedimentasi akuatis. Nah, berdasarkan namanya, sedimentasi akuatis ini pengangkutan mineral-mineral yang dibutuhkan dalam suatu siklus sedimen itu dilakukan oleh aliran air. Nah, selanjutnya aliran air akan membawa material-material tersebut ke tempat-tempat tertentu untuk terjadinya proses sedimentasi. Sedimentasi akuatis ini pun dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu sedimentasi fluvial dan sedimentasi marin. Kalau sedimentasi fluvial ini merupakan proses sedimentasi yang dilakukan oleh aliran air sungai. Sedangkan kalau sedimentasi marin itu adalah proses sedimentasi yang dilakukan oleh aliran air laut. Adalah sedimentasi aeris. Nah, kalau sedimentasi aeris ini merupakan proses sedimentasi yang materialnya itu dibantu oleh
angin. Jadi material-material untuk pembentukan batuan sedimen ini ataupun siklus sedimen nanti akan dibantu oleh sedimentasi yang berjenis airis atau angin. Selanjutnya yang terakhir adalah proses sedimentasi secara glaster. Nah, kalau secara glaster ini berarti material-material ataupun batuan-batuan baik berupa pasir dan lain sebagainya itu diangkut melalui es. Kesimpulannya, proses sedimentasi ini merupakan suatu proses siklus batuan yang membutuhkan waktu yang lama dan nantinya akan menghasilkan batuan yang kita kenal dengan batuan sedimen. Nah, proses sedimentasi ini dapat terjadi di berbagai macam tempat, baik di darat ataupun di perairan. Nah, selain di perairan, dia ini juga bisa terjadi di tempat es. Yang penting dia mendapatkan tempat yang cocok untuk terjadinya proses sedimentasi. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal-awal tadi, bahwa banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi proses sedimentasi ini. Bisa angin, bisa air, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meliani Harahap dengan NPM A1D018054. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu siklus air. Air adalah salah satu senyawa yang penting bagi umat manusia. Air bisa kita temukan di galon minum, kamar mandi, dan lainnya. Pertanyaannya adalah, mengapa air tak pernah habis? Air tak pernah habis karena air mengalami siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada 3 jenis tahapan siklus air, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Di sini kita akan membahas siklus air pendek. Air laut mengalami evaporasi, yaitu menguap menjadi uap. Uap tersebut tertiup angin, lalu mengalami kondensasi, yaitu berkumpul dan membentuk awan sambil naik ke atmosfer. Awan yang berada di atmosfer akan semakin besar. Awan yang semakin besar itu mengandung butiran-butiran es yang terbentuk di dalamnya. Butiran es itu tercipta karena awan tersebut berada di atmosfer yang suhunya rendah daripada di daratan. Pada akhirnya, angin tidak kuat untuk meniup awan karena semakin besar dan berat, membuat butiran-butiran es tadi jatuh kembali. Karena saat jatuh, butiran-butiran es itu terpapar suhu yang panas, butiran es berubah menjadi butiran air dan jatuh kembali ke laut. Inilah yang biasa kita sebut dengan hujan di laut. Di sini kita akan membahas siklus air sedang. Air laut mengalami evaporasi, yaitu menguap menjadi uap. Uap tersebut tertiup angin sampai ke daratan. Uap yang tertiup angin mengalami kondensasi, yaitu berkumpul dan membentuk awan sambil naik ke atmosfer. Di ketinggian tertentu, awan-awan yang berada di atmosfer semakin membesar. Awan yang semakin besar itu mengandung butiran-butiran es yang terbentuk di dalamnya. Butiran es itu tercipta karena awan tersebut berada di atmosfer yang suhunya rendah daripada di daratan.
Pada akhirnya, angin tidak kuat meniup awan karena semakin besar dan berat, membuat butiran-butiran es jatuh ke daratan. Karena saat jatuh, butiran-butiran es itu terpapar suhu yang panas, butiran es berubah menjadi butiran-butiran air yang biasa kita sebut dengan hujan. Air hujan mengalir lewat sungai dan juga diserap oleh tanah lalu menjadi air tanah. Inilah yang disebut persediaan air bersih alami. Selanjutnya kita akan membahas siklus air panjang. Air laut mengalami evaporasi, yaitu menguap menjadi uap. Uap tersebut mengalami sublimasi dan tertiup angin menuju ke daratan. Uap yang tertiup angin terhalang pegunungan dan menjadi sebuah glaster. Glaster tersebut mencair karena terpapar sinar matahari dan menjadi butiran-butiran air. Saat mencair, butiran-butiran air tersebut berubah menjadi kumpulan air yang mengalir dan membentuk aliran sungai. Aliran sungai diserap oleh tanah lalu menjadi air tanah. Inilah yang biasa kita sebut persediaan air bersih alami. Itulah penjelasan mengenai siklus air dari saya. Apabila kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.